Hello everybody, bersama saya Minati Azrika Humeda. Di video kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester 2 mata kuliah Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, insyaallah. Dan alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara yang luar biasa, acara yang ditunggu-tunggu oleh para pemuda-pemudi di sini yang nantinya akan sukses dunia akhirat, amin insyaallah. Dan acara ini bertemakan membangun motivasi pemuda, dan acara ini bertujuan agar membangkitkan dan mengubah mindset generasi zaman now, agar generasi zaman now ini memiliki atau mempunyai pemikiran yang lebih luas. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan pembicaraan kita kali ini, saya ingin membawakan acara ini dengan santai. Saya ingin membawakan acara ini dengan nyaman agar Anda juga nyaman, teman-teman di sini juga nyaman mendengarkan. Tetapi santai ini teman-teman harus tetap fokus apa yang saya sampaikan, ya. Kita bertukar pikiran, kita saling-saling, kita bertukar cerita, karena kita sebagai generasi muda milenial, karena pokok bahasan kita adalah generasi muda milenial. Ya, sebagai pemuda zaman sekarang atau generasi zaman sekarang yang sering disebut sebagai generasi muda milenial, pastinya kita harus meningkatkan atau mempunyai kualitas akhlak dan pemikiran yang lebih luas dan dewasa. Kenapa? Karena kita sebagai generasi muda milenial yang nanti akan membawa perubahan besar kepada bangsa dan negara. Pemuda adalah salah satu utama motor penggerak perubahan. Pemuda dikatakan atau pemuda diakui peranannya karena sebagai kekuatan pendobrak atau kekuatan masyarakat. Pemuda yang islami harus selalu meningkatkan keimanan dan mempertebal keimanannya agar selalu terhindar dari hal-hal yang sekiranya dapat membawa kita kepada kebatilan. Jadi kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan dan mempertebal keimanannya dan selalu meningkatkan diri kepada Tuhan, selalu rajin beribadah, berikan aura-aura positif kepada orang lain, tanamkan kepribadian kita yang baik juga, dan berikan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Jadi dengan hal tersebut kita dapat terhindar atau meminimalisir atau mengantisipasi diri kita dari hal-hal yang akan meracuni keimanan diri kita. Di dalam pandemi COVID-19 seperti ini, pasti banyak sekali pemuda yang ingin berputus asa. Kita nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena sebagai generasi muda milenial yang berakhlakul karimah, yang memiliki akhlak yang baik, kita harus selalu menumbuhkan sikap yang positif dan optimis, karena kita yakin kita akan bisa melewati pandemi seperti ini. Jangan jadikan alasan pandemi untuk kita menyerah, untuk kita bermalas-malasan. Jangan pernah menjadikan alasan itu. Jadi kita sebagai generasi muda milenial jangan berhenti berkarya karena COVID-19 seperti ini. Kita harus semangat, kita harus selalu optimis, dan kita harus selalu gigih dalam menghadapi tantangan zaman atau tantangan yang akan datang. Dalam generasi muda milenial sering sekali menyita perhatian dari berbagai kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga yang paling tua. Dalam generasi muda milenial seringkali menjadi bahan perbincangan dalam segala aspek atau dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, norma-norma, serta penggunaan terhadap teknologi. Lalu
Generasi muda milenial ini sangat terbuka sekali dengan yang namanya teknologi. Contohnya saja dari semua kalangan, baik dari anak-anak yang masih usianya itu di bawah umur, masih belia, sampai yang paling tua pun mereka punya yang namanya gadget. Gadget yang di dalamnya disediakan berbagai macam fitur-fitur yang paling menarik, fitur-fitur yang di dalamnya sangat menggiurkan untuk digunakan. Seperti saja misalnya Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Wattpad, dan masih banyak lagi. Itu semua banyak sekali digunakan oleh kita, oleh para generasi muda milenial. Jadi peran kita sebagai generasi muda milenial yang bijaksana, kita harus mampu mengontrol penggunaan media sosial dengan cara mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya. Kita harus bijaksana dalam menanggapi berita-berita juga di luar sana. Jadi berbijaksanalah menggunakan media sosial, gunakanlah media sosial dan teknologi yang semakin kini semakin canggih agar bisa menguntungkan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Peran kita besar terhadap bangsa dan negara sebagai generasi muda milenial. Kenapa begitu? Karena kita dituntut untuk mempunyai cita-cita yang tinggi dan mampu mengharumkan nama baik bangsa dan negara dengan cara kita menjadi pemuda yang bertanggung jawab akan diri sendiri dan juga orang lain. Lalu saya teringat dengan salah satu kajian milenial yang diisi juga oleh ustazah milenial yang berprestasi di Indonesia. Beliau berbicara soal muda. Berbicara soal muda, maka kita tidak berbicara tentang umur. Berbicara soal muda, maka kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin jadi yang optimis atau pesimis. The youth of today or the leader of tomorrow. Bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Stop, anak muda bukan lagi zamannya nonton atau pemadu suara. Anak muda sudah waktunya menjadi bagian. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semuda harapan kita. Selama keyakinan, harapan, dan optimisme masih ada di dalam dada, maka kita akan selamanya muda. Akan ada yang bertahan, akan ada yang berubah. Tapi satu yang pasti, keyakinan, harapan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada acara yang luar biasa ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para pemuda-pemudi di sini. Semoga pemuda-pemudi di sini menjadi pemuda yang mampu mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Sekian dari saya, unjur makola wala tanjur makola. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah dia video public speaking dengan tema membangun motivasi pemuda. Banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Semoga bermanfaat.